Apa yang ku sampaikan nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata kunci tersebut? Pertama, sudah ada belum dalam hati panjenengan nur cahaya iman bahwasanya kita manusia ini diciptakan oleh Allah tidak hanya unsur jasmani tapi juga unsur rohani. Iki nek wong SD nggih paham. Oh iya, saya percaya Allah menciptakan kita manusia di samping jasmani juga rohani. Jasmani Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kalau mati kembali ke tanah. Rasulullah mengajarkan kita tentang hukum syariah, sistem di dalamnya itu untuk mengatur umat Islam khususnya supaya patuh dengan hukum-hukum yang telah terbukukan di dalam hukum syariah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum macam-macam. Intinya ada larangan dan perintah. Paham nggih? Cara tiyang mriki niku nek salat iku biar tidak menghadap ke timur. Diatur di dalam hukum syariah. Kiblatmu he wong Islam ada di barat, di Mekah Al-Mukarramah. Berarti kita umat Islam Indonesia wajib manakala mendirikan masjid imamannya ada di barat. Paham nggih? Paham wong syariat jenengan iki Kediri iku gudangi pondok. Adi paham. Kula dhisik nggih nate wonten Kediri, Pak, Bu. Jamani kelut nika 90 insyaallah. Saya ada di pondok pesantren Darussalam Sumbersari Kepung Kediri. Berarti tasik ler mriko nggih. Romo Yai Mbah Fakih. Kula santri sing paling dawablek sampeyan tanglet Gus Rojul niki rencang kula. Paling dawablek sekolah ya ora patek sekolah. Ning pondok ngaji ora patek. Estu jenengan tanglet Gus Rojul. Bayuh ngombene kawatahe, Pak. Matur suwun. Nggih. Niki isyarah, Bu, asline isyarah supaya suwi ngoten. Allah ya karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Unjukane dijejer-jejer kula eling tenggene Lumajang. Alhamdulillah. Kula telasaken mulih anyang-anyangan kula. Allah. Pun. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ini ajaran Rasulullah tentang syariat. Wahai orang-orang yang beriman, niki surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah kau di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Luwis iman kok ya dikongkon mlebu Islam meneh iku piye? Kan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhal muslimun, tidak. Apalagi ya ayyuhan nas, tidak. Amanu Pak mriki.
Orang yang sudah beriman otomatis sudah Islam. Nggih mboten? Niki tahapan toh. Islam, iman, ihsan. Mengapa mukhatabnya itu memakai amanu? Subhanallah. Ternyata Bapak Ibu, kita manusia itu gak cukup ngaji syariat saja, gak cukup. Udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halih sampurna. Terus lari pondok, di mana ada hal mesti ada sohibul hal. Mana sohibul halnya? Antum kang medal saking fi'il amar. Dakhala yadkhula, dakhala yadkhulu, dakhala yadkhula, yadkhula, yadkhulu, udkhulu, udkhula, udkhuli. Berarti kita yang dipanggil, yang ruhaniyah kita itu belum menerima pengajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Kita kebanyakan umat Islam, ruhaniyah kita belum diajari tentang ilmu hakikat. Kafah mlebu Islam kau dengan sempurna, kata Rasul, antak budallaha ka'annaka tara. Mukminmu dadiya sing ihsan, imanmu harus ihsan. Ihsan itu bagaimana gambarannya ihsan? Ketika jenengan sholat seakan-akan bisa melihat Allah. Makanya saya sering mengatakan, hei wong syariat, lekaslah mlebu ning thariqah. Hei wong thariqah, mlebu ning hakikat. Hei wong hakikat, masuklah teruskan sampai ke makrifat. Itulah Islam yang sempurna. Bapak Ibu, Allah ciptakan kita rohaniyah ini tidak dari unsur tanah. Nggih. Di sini ada khilaf, Pak. Kalimat wa nafahtu, kutiupkan rohku. Kemarin itu antara dua kiai ning YouTube dia viral gara-gara niki. Artinya ada yang menerjemahkan ruh itu bagian dari Allah, ada yang mengartikan ciptaan Allah. Jadi wis padha bener. Sama halnya dengan gini, Pak, meja ini hasil ciptaane manusia lah, ngoten nggih. Nggak mungkin meja ini ada unsur dari manusia. Paku wonten nama menungso mboten nggih unsure. Terus kayu mboten enten. Jadi yang mengartikan ruh itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk karena tidak ada unsur dari zatnya Allah. Betul, sudah benar secara syariah, betul. Laksana saya menciptakan meja, membuat meja, tetapi nggak ada unsur komponenannya itu dari saya, nggak ada. Kayu yo nggak ada, diri saya kayu. Paku yo nggak ada, lem nggak ada. Sudah benar. Tapi juga tidak salah menurut saya beliau yang mengatakan wa nafahtu, kutiupkan rohku.
itu dari unsur dari Allah, tapi pun disikapi dari kacamata syariah. Sampai sikapi dari kacamata hakikat, baru paham nanti. Meja ada unsur ilmu dari saya enggak? Ada. Dengan ilmu saya menguasai ilmu tentang kemejaan itulah, maka saya bikin meja itu kotak karena ilmu. Karena ilmu. Ruh karena ilmunya Allah, termasuk masuk di dalam sifat wajibnya Allah ilmu, golongan sifat ma'aninya Allah, maka mohon maaf diciptakanlah namanya ruh dari ilmu Allah. Dari arah ilmu itulah beliau itu menganggap bahwasanya dari unsur Allah. Si nggak paham ojo jangan anu dulu, jangan diterima dulu, dingen ngenesik. In aroda syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Lah, kembalinya ruh ketika sudah ditiupkan di jasad itu kemana Pak Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jelas nggih? Jelas. Kembali pada Allah. Pertanyaan yang menjadi persoalan besar di sini adalah, sudahkah wahai ruh tahu jalan menuju dan bertemu Allah? Ini nggak bisa jawab kita. Sudah tahukah jenengan kalih kula jalan menuju terhadap Allah? Mengapa kita tidak bisa menjawab? Karena kita belum pernah kembali dan bertemu Allah. Saged dilanjut niki? Saged. Oke. Password pertama tadi, Allah ciptakan manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Kedua, Allah juga memberikan panca indera terhadap keduanya. Contoh mata. Jasad dikasih Allah mata, namanya ainul basariyah. Saged kula tulis nggih? Oke. Ben tambah gampang. Wong Kediri gak usah diharakoti, nggih, wis wong pondokan kabeh. Allah ciptakan kita manusia di samping jasad uga roh. Saya tidak membahas jasad. Dan ruh itu membekali Allah dua sifat, basariyah dan basiroh. Kalau kita bicara mata, manusia dikasih Allah mata fisik, yaitu mata ainul basariyah, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menikmati apa yang ada makhluk-makhluk di dunia ini, untuk saling berpandang-pandangan antara sesama
manusia. Itu yang disebut hablum minanas. Dengan mata inilah saya akan bisa melihat kalau di depan saya ada kelapa kerambil. Kalau taunya kerambil itu tadi wong Kediri, Pak. Mojokerto itu ngomong kerambil gak paham. Nggih, mboten paham. Apa kerambil? Padahal kelapa. Dengan adanya mata yang diberikan Allah terhadap jasmani saya, akhirnya saya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan, mana got. Ketika aku berjalan, nggak mungkin saya nyemplung got, karena mata saya bisa melihat. Beda dengan mata ini, mata saya buta, kemana-mana pun mesti gelap. Kalau mata saya ini buta, macam-macam. Sebab apa gelapnya? Sebab tertutup dengan katarak bisa, tertutup sesuatu katakanlah serban juga bisa. Ini kalau mata buta. Saya tidak membahas ruangan jasmani, cuman iki dibuat kiasan mawon. Saya lebih fokus membahas ruhaniyah. Sebab judulnya itu kapan tobat kita diterima Allah. Dah. Yang kedua, ruhaniyah kita dikasih Allah mata juga yang disebut ainul basiroh. Fungsinya untuk bersaksi tidak ada, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah bagi wong Islam. Artinya Bapak Ibu, dengan basiroh jenengan ainul basiroh itulah Anda akan bisa liqo, Anda akan bisa untuk bertemu terhadap Allah ketika saat Anda ini sholat. Itu bagi mata hati, matanya ruh yang tidak buta. Pertanyaan saya, nek kula ngomong pertanyaan itu sampeyan catet karena penting. Sudahkah panjenengan sedoyo bertemu dan bersaksi terhadap sejatine Allah? Halo, dereng. Kok umpama sampean jawab sampun, ngajiku tak tutup. Sumpah tak tutup langsung. Pun saged diterusaken ngajine niki? Sesungguhnya substansi saya ngaji iki makhluk syahid supaya jenengan sholati bisa khusyuk asline wonten mriku. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh damai, sungguh tentram, sungguh nikmat bagi orang-orang mukmin tatkala dia sholat itu bertemu Allah. Al-Mu'minun ayat 1 2. Mriki wonten sing hafidah, tolong di cross check ya, baik kula salah nyebut surat, nyebut ayat, estu sampean ilingno. Tadi kan saya sudah bilang kula mriki sama-sama jenengan belajar ngaten pun. Kalau mata hati kita masih tergolong mata yang buta Bapak Ibu, fi qulubihim maradhum fazadahumullahu maradha, maka lekaslah bawa ke dokter spesialis untuk menyembuhkan dan membuka mata hati yang buta. Kalau mata jasad keundaan Kediri mungkin bisa, oh katarak
katanya Pak Dokter, dioperasi, diambil kataraknya, padang lagi. Niki hubungannya dengan rohaniyah. Sebab ruh itu tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah ketika dia saat mati, manakala ainul basirohnya itu masih buta terhadap Allah. Ada surat apa? Tolong sing hafid atau hafidoh, saya mboten nampal surat ayat berapa, surat apa ini, lupa saya. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Sing sapa wonge tatkalane gesang ning alam dunya, mripat atine iku isih wuta menyang Gusti Allah, terus kedahulan mati, maka dia pun di akhirat akan buta. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih gelap dan sesat. Naudzubillah min. Saya hadir di sini membawa obat mata yang buta. Bukan sampai ke Mojokerto. Sebab zaman saiki sumur iku kudu marani timbo, bukan timbo goleki. Paham maksud saya ya? Tapi resiko nih Pak, kula niki sudah saya ceritakan 3 hari yang lalu, dirusak kan di dalam channel saya YouTube Ponpes Jaya Baru itu kan saya kasih nomor saya. Ada yang masuk gak suka, saya dibilangin ajaran yang anjing, sungguh dibilang babi. Tapi saya mengajar Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika menghadapi kaum Taif, menghadapi kaum Quraisy? Dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 94-99. Sempat Rasulullah ikut dadanya sempit gegara umat itu menolak. Tidak hanya menolak ajaran beliau, tetapi menghujat, apalagi kaum Taif. Kotoran unta dihantamkan, batu dihantamkan. Akhirnya malaikat Jibril rawuh, Muhammad, kaum Taif iki ya tak berkani gunung Uhud biar mati semua, bagaimana? Jawab Rasulullah gini, ojo, dia menolak karena belum faham. Ngoten ya Rasulullah. Surat Al-Hijr 94-99, ketika Rasulullah dadanya sempit di situ, fasabbih bi rabbika, Muhammad, bersihkan kesempitan dalam hatimu. Ingatlah semua itu olehnya dia menolak itu yo karena aku. Artinya Rasulullah disuruh untuk ingat semuanya yang terjadi itu semata-mata karena Allah. Akhirnya saya juga meniru, walaupun itu tidak maksimal. Lumrah lah Pak, biasa nggih, emosi lah ngeten nggih. Eling-eling iki ajaran Rasulullah yang paling inti. Ada dasarkah di dalam Al-Quran tentang ajaran ini disampaikan Rasulullah? Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Boten illallah ana, puncak nih. Kan ngeten tauhid kita umat Islam. La ilaha illallah pertama nggih, kedua illa huwa, ketiga anta, keempat ana. Ini semuanya ada di Al-Quran Pak. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk awakmu.
Iki dawuh Allah. Kecuali wajib mengemban wahyu inti saya. Ajarkanlah terhadap umatmu bagaimana caranya menyembah terhadapku yang benar. La ilaha illa ana. Terangkan Muhammad tentang ingsun. Nah ini terangkan Muhammad tentang tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini sebagai dasar. Rasulullah juga mengajarkan pada saat itu tentang hukum hakikat dan makrifat. Wa qala aidan kul huwallahu ahad. Ajarkan Muhammad tentang substansinya ahad itu bagaimana. Nek cara arek pondok iku makhluk syahidnya apa ahad itu? Esa, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Niki wonten prosesnya sebelum di situ, Pak. Makanya di dalam Islam itu ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Laksana gini, syariat itu laksana kendaraan, Pak. Thariqah jalan, hakikat tujuan, makrifat sudah sampai pada saya dari rumah, apa tujuan saya, hakikatnya ngaji. Syariatnya apa? Numpang mobil. Thariqah apa? Nek mobil yang daratan, Pak. Wis. Hakikat tumpaan syariat, syariat itu di atas thariqah untuk menyatakan hakikat yang disebut makrifat. Setelah saya sudah sampai di sini, saya bertemu terhadap jenengan, inilah makrifat. Terus pertanyaannya, mana syariat saya tadi? Tak parkir. Thariqah itu. Sekarang nikmat di dalam nyatanya hakikat yang disebut makrifat. Sekarang nang Allah. Apa syariatmu sholat? Ilmu itu, sistem. Bagaimana sholat yang benar di dalam hukum syariat sudah dijelaskan. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat sah rukunnya sholat. Itu ilmunya disebut syariat. Karena jasmaniah. Thariqahnya mana? Nama sholat itu thariqah. Saya tidak bicara thariqah kumpulan-kumpulan di luar itu, Pak, ya, yang muktabaroh, bukan. Saya secara hakikat sholat itu, nama sholat itu termasuk jalan menuju dan bertemu Allah. Sebab di tengah-tengah sholat itu ada Allah apa mboten? Ada. Olehnya kita tidak pernah bisa melihat Allah karena ainul basyirah kita, mata hati kita itu masih tergolong hati yang buta, belum makrifat. Tujuan saya sholat itu apa? Menyembah Allah dan bertemu. Syarat sholat ini dikatakan benar, menyembah ini dikatakan benar, manakala yang menyembah wajib ketemu dan tahu siapa yang disembah. Ada dalilnya? Ada. Dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Niki si surat enteng-entengan, Pak, si enteng niki, pelajaran niki masih enteng. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Hafidhu dong reksa sira ala sholawati niki jamak, ya. Jamak niki maksudnya sholat 5 waktu.
duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi iki wonten wawu ataf, mboten berhenti di situ. Wassolatil wusta. Nah iki secara lugat al wusta adalah tengah-tengah. Tengah-tengah. Inilah kalau jenengan mengerti ilmu sejati, itu disebut sholat daim. Ilmu sejati lo ya. Ada yang Kediri pusatnya sejati. Bon, saya berbicara Quran aja lah ya. Al-wusta, ada ulama yang mengartikan sholat asar tengah. Ada yang mengatakan maghrib. Itu betul dari pandangan syariah. Dari pandangan hakikat al-wusta tengah ini adalah ruh. Rohmu itu jangan sholat, jangan diajak begadang. Roh iki yo jangan madep menyang Allah, jangan jasad aja. Amriye supaya ruh ini sholat iku bener dan bisa melaksanakan berseiringan dengan sholat 5 waktu. Wassolatil wusta iku ahad, boten jamak maneh. Wassolat iku ahad tunggal. Berarti ruh itu harus menyembah pada Allah. Syaratnya dikatakan ruh itu betul-betul nyembah pada Allah, kembali kepada Allah. Ruh itu harus terbebaskan dari kebutaan matanya ruh atau mata hati. Pernah Rasulullah itu sayembara terhadap para sahabat, disuruh sholat yang khusyuk. Semuanya ternyata tidak bisa. Sahabat, ayo sholat atau sopo sing isok sholat khusyuk, saya kasih serban hijau ini. Wis kabeh sholat, tinggal satu Sayyidina Ali, itu pun mau salam, dia hatinya ketok serban hijau, batal. Iku maksudnya bagaimana? Apakah para khalifah itu tidak bisa sholat khusyuk? Enggak. Ini contoh, siapapun kita, status apapun kita, manakala ruhaniyah kita, mata ruhaniyah ainul basyirah itu masih buta, tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Boten saged. Mohon maaf, siapapun kita, apapun status kita, apapun, nggak bisa. Bapak Ibu, terus bagaimana solusinya supaya sholat saya itu sesuai dengan surat Al-Baqarah 238? Wajib hukumnya sholat itu bertemu Allah. Padahal kita selamanya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, sing duwe wedhus akeh ya iling wedhuse, nggih mboten? Sing kerjane ana sawah ya iling, oh nggih mboten? Pun sing nang pasar ya iling, sing tas-tasan duwe gendaan ya iling. Allah ya Karim. Itulah fakta di lapangan kita. Ruhaniyah kita seperti itu. Terus apa yang menjadikan mata hati buta? Lah ini tak buka didik mawon, corong ngaji tak terus tutup subuh ramari Pak. Enggak selesai. Intinya mawon,
Ingat zamannya ketika ruhaniyah itu belum ditiupkan Allah terhadap jasmani. Ruhaniyah ditaruh oleh Allah di tempat yang amat aman, yang disebut nukot gaib, di mana di situ Allah bersabda terhadap seluruh ruh, panjenengan kalih kula alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Wahai jiwa, wahai ruh, betulkah aku Tuhanmu? Kalau ini saya jabarkan sarahnya itu gini Pak, sesuk awakmu tak delen dunyo, sik tetep setia denganku enggak? Sik tetep hiruh nyembah aku enggak? Sik tetep menjalin jadi kekasihku, aku kau jadikan kekasihmu enggak? Jenengan jawab qalu bala syahidnya. Yes. Tahu yes nggih? Sedika dawuh. Ngaten, sallu ala Nabi Muhammad. Saya tidak ngaji ala pondok, Pak. Nek ala pondok iku sampean ya gak mari-mari. Langsung intine mawon. Pertanyaan saya, kemutan mboten jenengan waktu dulu? Mboten nggih? Semuanya begitu Pak. Mengapa kita dilalaikan atas janji kita terhadap Allah bahwasannya la ta'budu illallah, tidak akan menyembah kecuali pada Allah? Mengapa? Inilah sejarah nenek moyang kita, mbah buyut kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Mengapa dia diusir oleh Allah dari surga ke dunia? Karena beliau lalai dengan pesan Allah. Apa? Wala taqrabu hadhihi sajarah. Adam, kau pingin hidup di surga selama-lamanya? Sendika dawuh Gusti, ya wis, apa yang kau inginkan semuanya ada, tapi satu hal, ingat, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon itu, sebab pohon itu akan ada buahnya. Siapa yang mendekat mesti kepingin, siapa yang kepingin mesti berupaya ingin mendapatkannya. Siap sama wangat Pak Bu. Kita juga sama, ruhaniyah kita juga sama. Sampak-sampak Rasulullah di dalam Bukhari Muslim dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dihukumi suci. Artinya yang suci ruhaniyah. Dikatakan suci ruhaniyah anak bayi belum balik, belum tercampur dengan perkara-perkara yang menutupi hati. Akhirnya hati ini akan menjadi hati yang gelap. Apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahwat. Saya tidak bicara jasad Pak, kehidupan, kesenangan dunia. Akhirnya apa? Nabiullah Adam, ringkas cerita, dibujuk oleh iblis. Adam, aku sebagai penasehatmu, ingatlah apa makna daripada khuldi, kekal. Jikalau kau makan buah khuldi, kau akan kekal di surga. Berarti omongane iblis itu bertolak belakang dengan dawuh Gusti Allah. Nggih mboten? Oke. Tapi mengapa Nabiullah Adam lupa, lalai dengan perjanjian terhadap Allah? Wazuyina lan den klincirake, den paes-paesi linasi terhadap menungso jenengan kali kula ruhaniyah iki dengan apa? Hubbus syahawah, kesenangan dunia. Arek cilik-cilik ini kisah makrifat sedaya datang Allah ruhaniyahnya.
jenengan kali kula sing blontang-blontang. Estu ketika akil balik, Allah menyertakan ruh itu dengan dua sifat. Pertama basariyah, dihuni oleh nafsu nafsiyah dan amar. Inilah nafsu yang mengejak kejelekan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak lali nang Allah. Akhirnya ketika ruhaniyah itu mendekat terhadap kesenangan dunia, lupa Pak atas perjanjian terhadap Allah, tidak akan menjadikan selain Allah sebagai kekasihnya. Artinya hanya Allah kekasih ruhaniyah itu. Lupa. Niki sejarah. Yo gak salah Pak, prosesnya inna lillahi. Wis. Jenengan harus bisa proses wa inna ilaihi rajiun. Nafsu nafsiyah dan amarah iki yang ada di dalam jagati ruhaniyah sampean meniupkan di dada sampean alladzi yuwaswisu fi sudurin. Tiupannya itu berlawanan ambek dengan dawuhnya Allah. Allah dawuh menungso roh ad-dunya mataul ghurur, utawi kesenangan kehidupan dunia itu menipumu. Lah pun diingatkan ngoten ta Pak? Pun diingatkan. Rasulullah juga mengatakan hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ruhaniyah bukan jasmaniyah loh nggih. Kalau jasmaniyah wajib Pak jenengan iki kerja, karena jasmaniyah membutuhkan kebutuhan baik di dalam rumah atau pribadi, anak istri, sandang pangan papan wajib. Cuman ruhaniyah jangan diikutkan, maksud Allah seperti itu. Makanya kalau kita bicara maksiat itu ada dua. Ada maksiat yang dilakukan oleh jasmani, rambu-rambunya di dalam hukum syariah. Ada maksiat yang dilakukan rohani, undang-undangnya, rambu-rambunya di hukum hakikat. Oleh sebab kita tidak pernah dikasih pelajaran tentang dinul haq, hukum ruhaniyah, maka kita ruhaniyah kita tidak mengerti, tidak mengerti. Setelah zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 dek wingi kemarin, para masyayikh, guru-guru kita kalau memejang mendidik dinul haq, bisik-bisik, tahu bisik-bisik nggih? Di tempat yang khusus itu pun masih memakai bahasa isyarat. Para mursyid kita begitu. Mengapa? Karena takut fitnah. Apalagi digelar secara umum di terang-terangan seperti ini. Makanya mesti sampai ono sing kaget. Loh kan beli lah ngono nggih. Di mana-mana Pak, mesti ada jamaah yang mengatakan seperti itu. Rasulullah, saya menyampaikan apa yang disampaikan ajaran inti Rasulullah. Memang Pak Bu, resikonya luar biasa. Estu. Tapi kok sampean tahu sejarah saya sebelum menyampaikan ini, nangis sampean. Tapi lah apa? Tak buka, ndak usah. Udah. Dengan kesenangan dunia itulah yang ditiupkan terhadap oleh nafsu terhadap rohaniyah kita,
seakan-akan kesenangan dunia, kebutuhan dunia apapun itu segala-galanya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tak ngerti tak? Siapapun Anda kalau bermegah-megahan ruhaniyahmu dengan urusan duniawiyah, ruhaniyah bukan jasmani, maka menjadikan ruhaniyahmu lalai pada Allah alias gelap pada Allah. Kalau seperti itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Naudzubillahi min. Saya kesini bila mana ajaran Rasulullah inti jenengan trimo, monggo. Gak sampai trimo, kula mboten asal nyalahno. Buka dalam surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan Muhammad ajaran ini untuk umat, nggak ada paksaan. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah jenengan dari perbudakan hawa nafsu lewat sifat basariyah, dituangkanlah oleh nafsu hubbudun syahwatudun. Apa isi di dalam syahwatud dunya? Diteruskan ayatnya. Itu surat apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahwa. Pertama minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa anak dunya brono. Wis, di dalam dunya brono apapun yang bersinggungan dengan kesenangan dunia itu, tiga hal ini dijadikan oleh nafsu untuk membius kita, meninik bubukkan ruhaniyah kita supaya lalai dengan perjanjian terhadap Allah. Akhirnya Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 31 lewat Kanjeng Nabi. Keadaan umat yang seperti ini ruhaniyahnya, maka Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad terhadap umatmu, bila mana cintamu heruh diterima oleh Allah, dijadikan sebagai kekasihnya, maka ikuti Muhammad. Kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti yang bagaimana? Kalau kalimah ini saya sarah, Anda jangan hanya mengikuti syariatnya Rasulullah saja, ikutilah sampai makrifatnya Rasulullah. Ya sak mampu jenengan. Sebab syariat itu kanggo ndedek jasmani, hakikat sistemnya, ilmunya kanggo ndedek rohani. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke bumi ini, tidak diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Artinya tidak hanya akhlak habluminan nas saja jasmani, juga akhlak habluminallah ruhani, berakhlak ilahiyah. Tidak hanya berakhlak istimaiyah yang ada kaitannya habluminan nas, juga akhlak ilahiyah, hubungan langsung terhadap Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa dilanjut? Nah, mungkin sampean es ngantuk, sampean sanjang loh ya. Saya nggak bisa menghentikan, menghentikan ini. Tapi nantilah henti-henti sendiri nanti. Henti sendiri. Bon, kalau nek mungkin nek matek bongkok lah wis leren-leren dhewe ngoten. Bon, kalau terus akan
jikalau kita meneladani Rasulullah secara kafah sempurna keislaman kita, maka cinta ruhaniah jenengan itu terhadap Allah tidak akan pernah digadaikan dengan sesuatu yang lain. Lah prosesnya bagaimana? Kak ujuk-ujuk langsung bisa cinta nang Allah. Ini yang menjadi yang paling penting kita, bagaimana kita selama ini yang ruhaniah bercinta terhadap kesenangan dunia, nafsu dalam diri kita lewat kesenangan dunia itu bisa hilang bagaimana. Teruskan ajaran Rasulullah di dalam surat Al-Baqarah 256 tadi. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang meninggalkan cintanya terhadap selain Allah yang disebut tauhid. Tauhid, kalau kita bicara iman, barang siapa yang meninggalkan imannya terhadap selain Allah, maka wa yu'min billah, mereka imannya betul-betul kepada Allah yang sebenar-benarnya. Inilah yang dimaksud Rasulullah, imannya sudah naik ke ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka taroh. Anda ini dimanapun Anda seakan-akan bisa melihat Allah. Seakan-akan. Ini bagaimana seakan-akan? Bapak Ibu, terus caranya bagaimana kita untuk meninggalkan selain Allah dan bercinta hanya pada Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguhlah tali Allah ini. Itu dengan cara memegang teguh tali Allah, Anda akan bisa sedikit demi sedikit meninggalkan cintanya ruh terhadap selain Allah yang disebut syahwatud dunya. Kalau ini sudah lepas semuanya, wa yu'min billah, cintamu akan diterima oleh Allah, imanmu hanya pada Allah. Contoh. Di depan saya itu ada kopi, Pak. Kopi. Iki iman yang selain Allah. Ya, iman yang selain Allah. Yun sewu nggih. Kopi ini kula unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bayuh guriye. Kula sing ngombe jenengan sing ngrasake. Hatiku, aku takok. Kopi iku makhluk bukan? Makhluk nggih? Hatiku beriman, rasa gurih iku muncul dari kopi. Cara hikam jawab, kitab hikam, saya keselilitan. Apa bahasa Indonesia ini keselilitan ini? Terselip syirik khafi. Saya telah menyekutukan Allah dengan kopi. Itu kok bisa? Iya. Allah iku asma di dalam pangerane wong Islam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Berarti Allah itu nama. Siapa yang memiliki nama Allah? Ini yang kita umat Islam buta. Kita kenalnya Allah itu hanya sebatas nama. Apakah cinta saya dikatakan benar diterima oleh Allah sebagai kekasihnya? Lah wong aku nggak pernah tahu siapa yang memiliki nama. Saya kenal nama
Desi Ratna Sari. Tapi nggak pernah saya ketemu, ya nggak pernah. Chattingannya nggak pernah kok. Bisakah dikatakan saya orang yang cinta sama Desi dan Desi mencintai saya? Lawang aku nggak pernah ketemu. Tidak bisa dikatakan cinta. Tidak bisa. Terus bagaimana iman yang di dalam hatiku tentang rasa gurih terhadap kopi itu hilang? Mungkin di dalam saudara saya di thariqah apapun diajarkan zikir nafi isbat. Ngaten nggih? Nafi isbat. Nafi itu membersihkan iman dalam hati selain Allah. Iman-iman selain Allah, contohnya ya ini tadi, kopi. Kopi. Sampai tak kandani, Gusti Allah itu yang jeruni kopi, yang jabone kopi. Sing tak maksud Gusti Allah itu bukan nama, wujudnya Allah itu di dalam kopi, ya di luar. Ada dalilnya, ada. Dibuka dalam surat Al-Hadid ayat 3. Siapa yang memiliki nama Allah? Dijawab dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'amtihi lailan. Dialah zat hidup yang maha suci. Di situ nggak ada tulisan Allah loh ya, nggak ada. Ayat ini disebutkan dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di malam hari. Kalau saya terjemahkan keadaan sekarang, dialah zat hidup yang memperjalankan panjenengan dari rumah masing-masing sampai ke majelis taklim masjid